Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, saya Adi Hidayat izinkan menyapa dan mendoakan kita semua. Semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi dan merahmati kita tanpa kecuali. Alhamdulillah, dari sekian kita belajar dan mengamati situasi dinamika yang terjadi dalam konteks kehidupan kita, bahkan dalam skala global, menghadirkan banyak hikmah, banyak pesan-pesan, dan juga pendalaman-pendalaman dan perluasan wawasan keilmuan kita. Di antara itu, ada sebagian kawan juga yang bahkan banyak bertanya, banyak meminta terkait kejadian yang berlangsung di Palestina, yang sering kita uraikan, kita bahas, untuk mendalami kembali genealogi, ya, atau asal keturunan dari umat Yahudi. Edisi kali ini kita akan coba belajar bagaimana Al-Quran, hadis-hadis Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi yang valid kepada kita tentang keturunan dari umat Yahudi, perilaku-perilakunya, dan juga diksi-diksi Al-Quran yang sangat indah, yang bahkan mengajak seluruh manusia, terkhusus juga dari kalangan umat Yahudi, untuk kembali pada jalur-jalur kebenaran dan menampilkan realitas yang terjadi sepanjang zaman. Seperti apa uraiannya? Ini yang coba kita akan kaji di kesempatan mulia ini, insyaallah. Baik, untuk menemukan jawaban tadi, kita harus menggali dulu secara genealogi, garis keturunan, baik ke atas ataupun ke bawahnya, dari mana kemudian umat ini muncul, seperti apa perjalanannya, bagaimana karakteristiknya, dan seperti apa kita merespon dalam konteks kehidupan global ataupun konteks kehidupan kita, ya, secara individual dalam konteks berinteraksi di sosial kehidupan kita saat ini. Baik, saya akan mulai teman-teman sekalian dari Abul Anbiya dulu ya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, gelar ini diperoleh oleh Khalilullah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Nabi Ibrahim. Baik, saya tuliskan dulu seperti ini. Kan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Nanti ini ada jalur keturunan ke atas, teman-teman sekalian. Ya. Ada jalur keturunan ke bawah sini. Nah, jalur keturunan ke atasnya kalau kita sambungkan misalnya kan. Nah, ini yang walaupun ada perdebatan kita tuliskan dulu ya, dari Azar, kemudian ke Teruh, kemudian ke Abir, ya, tuliskan begini Abir. Nah, ini Abir ini nanti ada yang mengaitkan juga dengan bahasa Ibrani yang saat Nabi Ibrahim tinggal di Padan Aram, ya, yang sekarang itu wilayah Irak, dulu dikenal dengan Babilonia. Nanti kita turunkan juga, ya. Kemudian bin Azar, bin Taruh, bin Abir, kemudian bin Kinan, bin Arfakhshad. Tuh, ini penting sampai ada alarm tuh di komplek. Arfakhshad. Ah. Bin Azar, bin Taruh, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam. Kemudian di sini Sam. Ah. Kemudian bin Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam. Ayo teman-teman sekalian ya. Ah. Jadi ini Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, keturunan tentunya nanti akan ketemu dengan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh pun akan tersambung kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau kita bahas ke atas terlalu jauh nantinya ya. Jadi kita cukupkan sini dulu. Jadi Ibrahim alaihissalam bin Azar, bin Taruh, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam ini nanti akan melahirkan generasi yang terus nanti berkembang, ya, menebar keturunannya, generasinya di muka bumi yang sekarang kita menjadi bagian dari keturunannya. Ya, terutama dari 3 keturunan beliau. Ya, ini Nabi Nuh alaihissalam kan dalam sejarah disebutkan setidaknya ada 4 kan ya. 4 dari anak keturunan, 1 Kan'an, ya. Nah, ini yang kemudian tenggelam dalam banjir besar karena beliau tidak mengikuti arahan ayahandanya, ya. Kemudian juga nanti ada Sam. Nah, ini yang ke sini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, nanti dari sini ya, tarik jalur ke atas. Dari Sam, kemudian ada Ham, kemudian ada yang keempat Yafith, ya, Yafith. Nah, ini teman-teman sekalian 3 ini nanti yang akan berkelanjutan mengikuti
Nabi Nuh alaihissalam yang naik ke kapal besar itu, ya, kemudian melewati berbagai rintangan saat terjadi banjir besar, dan kemudian mendarat dan melahirkan keturunan dari sini sampai ke populasi manusia hingga saat ini. Ya, dari Sam ini nanti melahirkan diantaranya bangsa Arab, ya. Kalau mau kita rinci lagi, teman-teman sekalian, misalnya di sini nanti ada Asyur, ya, seperti ini. Yang nanti ada Assyria, yang ada Babil. Nah, yang Babilonia nanti yang Fadan Arab. Kemudian nanti ada Aram, ya, ada Finit, ya, nanti satu garis nanti ke Ham, ini melahirkan Afrika. Kemudian juga nanti ada Kanaan, Kanaan, ini Palestina, ya, dengan sekarang Palestina atau Filistin. Nah, ini yang Babilonia, yang Irak, ini yang Aram, ya, Aramaik ke wilayah Syria yang ke sebelah sana. Ini Asyur, Assyria, Finit nanti ke sebagian, nanti ketemunya dengan jalur Ham nih, yang di Afrika. Kemudian ada Kaldan. Nah, ini Irak kuno, teman-teman sekalian. Kemudian juga ada Ibrani. Nah, Ibrani ini nanti ada yang juga mengaitkan dengan bahasa Fadan Arab, ya, yang di Babilonia, yang menjadikan keturunan ini nanti berbahasa Ibrani. Lalu dari situ juga ada yang mengaitkan dengan Abir, yang jadi bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ada di Fadan Arab. Dan ketika hijrah nanti, ya, beliau ke wilayah Syam yang kita masuki sekarang, wilayah Syria, ya, Syria, Yordania, Palestina ada di situ, kemudian juga Libanon. Nah, nanti kemudian bertransformasi bahasanya penyesuaian dengan Aramaik, karena itu nanti dari Ibrani ke Aramaik. Nanti kita gali bagian aspek bahasanya ketika sampai ke sana. Kemudian di sini juga ada Masri, ya, yang nanti melahirkan turunan Mesir, karena perpaduan dari sini, ya. Jadi kita temukan Asyur, Babil, kemudian Aram, Finit, Kanaan, Kaldan, Ibrani, Masri, ini diantaranya, ya. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hitung, ya, kurang lebih 8. Nah, nanti Sam ini teman-teman sekalian yang populer nanti masuk kepada unsur Semitik yang sekarang, ya, termasuk Arab di dalamnya. Jadi kalau ada kita dengar Smith, ya, musuhnya Keanu Reeves, ya, dalam Matrix itu, ya. Ada si Smith, Sam, bukan itu saja, nanti banyak kalau nanti kita belajar, ya, tentang pemikiran Hollywood. Saya nggak berinteraksi dengan film-film dan sebagainya, tapi saya baca sejarah, ya. Nanti kalau kita baca dengan pemikiran itu, suatu saat kita akan belajar, dia akan temukan banyak sekali Sam, dan itu sangat menarik gitu, sangat menarik. Ya, kenapa temannya yang di Lord of the Ring itu kan yang mengiringi si Sam juga. Di Transformer namanya Sam juga, nanti kadang-kadang ada Smith juga dan seterusnya. Nah, itu ada kaitan-kaitan nanti, ya, kaitan-kaitan dengan pesan-pesan Semitik. Cuma Semitik itu nanti tidak akan dikhususkan kepada golongan Yahudi saja. Ya, Arab juga Semit, ya. Nanti ini turunan Semitik nih, ngambung ke sana. Kanaan, Palestina juga Semit. Jadi kalau Anda anti Semit, ya anti Palestina juga. Jadi kalau misalnya Anda bully orang Palestina, atau bahkan Anda, mohon maaf sekali, ya, kemudian bombardir, atau bahkan kemudian Anda zalimi, aniaya, kriminalisasi, itu antisemit juga, ya. Termasuk ke orang Arab itu antisemit juga, ya. Jadi Semitik ini galinya ke sini nanti, ya. Ini nanti Ham lebih kepada ras Afrika, ya, dan turunannya nanti, ya, termasuk nanti ke Finit, ini nyambung ke sini. Dan ini Yafitik nanti melahirkan bangsa Eropa, dan nanti kita akan lihat turunan-turunan yang selanjutnya. Ini garis besar dulu, ya, teman-teman sekalian, untuk menunjukkan bagaimana dari garis genealogi Nabi Ibrahim ke atas, ya, alaihissalam, sampai nanti ke Adam alaihissalam. Saya izin ambil penghapus dulu, saya hapus dulu ini, ya, kemudian kita turunkan ke bawah. Jadi saya cukupkan sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ini nanti kita turunkan generasi ke bawah. Baik, bismillah. Kita akan coba turunkan sekarang jalur ke bawahnya. Kita hapus dulu ini, supaya kita mengenal lebih jauh, dan kita temukan nanti genealogi kapan Yahudi itu ketemu. Ya, kapan Yahudi itu ketemu, ya, diksinya. Karena nanti redaksi Al-Quran tegas menyampaikan, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Ya, tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, seorang Nasrani, tapi beliau adalah seorang Muslim yang taat, Muslim yang lurus, yang membawa garis risalah sampai dengan ke atas, ya, sampai dengan ke jalur Nabi Nuh alaihissalam. Yang ini nanti akan diturunkan Quran surah keempat ayat 163, yang nanti turunan risalah Nuh ini sampai juga kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Inna auhayna ilaika, ya, kami wahyukan pada Muhammad SAW, dan wahyu ini senapas dengan yang sebelum kamu, ya, kama auhayna ila Nuhin, seperti kami wahyukan kepada Nuh dan nabiyina, ya, setelah nabi-nabi setelah beliau. Jadi nabi-nabi terus sampai ke Ibrahim, sampai ketemu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kurang lebih teman-teman sekalian sampai ke
Nabi Nuh ke atas, ya, dari Ibrahim terus sampai Nuh alaihi salam jami'an. Dan sekarang kita akan turunkan bagian Nabi Ibrahimnya turun ke bawah. Ini nanti kita bisa uji ya secara ilmiah dan kita bisa bandingkan. Nanti saya turunkan komparasi, misalnya di Al-Qur'an bagaimana seperti ini, terus ada kalau kitab-kitab lain, nanti kita bandingkan seperti apa, nanti kita uji kebenarannya secara ilmiah ya, sehingga ditemukan nilai kebenaran yang kita yakini. Lalu indahnya Al-Qur'an, silahkan memberi pilihan. Anda yakin dengan Islam, alhamdulillah. Ya, kalaupun Anda tidak dipaksa. Itu pilihan masing-masing dan setiap orang bertanggung jawab ketika kembali kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Objektif kan? Sangat adil kan? Ya, jadi menawarkan, ini dahsyatnya Al-Qur'an itu begini. Anda diperkenankan menguji dulu Al-Qur'an. Ya, sebelum Anda bahkan membacanya, sebelum Anda bahkan ingin mengkajinya. Al-Qur'an menawarkan diuji, silahkan. Jika Anda ragu, uji. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Al-Baqarah ayat 23. Ya, kata Allah, kalau Anda ragu terhadap wahyu yang kami turunkan kepada hamba terbaik kami Muhammad SAW, silahkan Anda uji, datangkan semisalnya. Ya, coba cari, ada nggak karya manusia yang mirip ya seperti firman Allah ini. Perhatikan bahasa saya, ada nggak karya manusia yang mirip dengan firman Allah ini? Kalau Anda ragu, uji. Dari sisi kebahasaan, silahkan uji. Ya, bagaimana dahsyatnya ini ya, untuk membedakan. Ini kan banyak orang Arab di masa Nabi yang fasih-fasih luar biasa ya, dan mereka nggak ada yang mampu dan mengakui ini bukan karya manusia. Kalau tiba kemudian ada orang sekarang yang nggak lebih fasih daripada orang dulu, nggak lebih pintar bahasa zaman dulu, mengatakan misalnya Al-Quran itu karya manusia, maka ini nampaknya kurang minum susu. Pengetahuannya kurang luas. Ya, orang yang paling pakar aja, penutur aslinya mengatakan ini bukan dan tak mampu mendatangkan semisalnya, maka turunan ini yang lebih lemah ke bawahnya, ya, apalagi zaman sekarang, itu mustahil bisa menjual Al-Quran. Tapi Al-Quran tetap membuka. Silahkan. Dari segi isinya, silahkan Anda kaji. Ya, dari aspek manapun silahkan. Setelah Anda menemukan bahwa ini mustahil nih, ya, kata-kata manusia, karya manusia, dan Anda meyakini, oh ini bahasa lain, walaupun ini jalan menuju firman Allah. Ya, bagi kami orang Islam sudah yakin, la raiba fi. Karena itu di pembuka Quran jelas dikatakan, dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Al-Quran ini nggak ada keraguan, mesti kita yakin. Nah, Anda yang belum yakin silahkan kaji. Nggak ada kitab di muka bumi yang menawarkan sebelum berinteraksi dengannya untuk diuji dulu. Setelah itu pun, silahkan gali, silahkan kaji. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Kenapa Anda nggak kaji? Kenapa nggak dalami? Kenapa Anda tiba-tiba menyoal yang Anda tidak tahu? Ini kan menarik. Ya, ada yang nuduh, ini Quran rekayasa, ini Quran produk budaya. Baca Quran aja enggak? Dikaji juga enggak? Ini sisi ilmiahnya di mana? Ya, kita kan menyimpulkan sesuatu setelah kita lihat dulu, analisis dulu, baru kita simpulkan. Ini ngaji enggak, baca enggak, menganalisis tidak, atau cuman lihat, cuman baca, tapi nggak paham artinya, lalu menyimpulkan. Ini kan menarik gitu ya. Maka silahkan teman-teman sekalian. Nah, nanti dari sini Quran menawarkan, Quran memperbandingkan, ada komparasi, dan Quran juga mengatakan silahkan cek, silahkan uji, silahkan bandingkan. Kalau Anda yakin dengan kebenaran, dahsyatnya, walaupun apa yang ditampilkan Al-Quran benar, tetap memberikan peluang kepada Anda untuk memilih secara objektif dan tidak memaksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan ya untuk masuk ke dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin, bagi Anda yang Anda yakini, bagi kami yang kami yakini. Tapi semua punya konsekuensi ketika kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita kembalikan ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman sekalian, mari kita bagi genealogi turunan ke bawahnya ya, Nabi Ibrahim. Nah, ini spidol sudah mulai akan habis, dengan turunan ke atas saja ada. Saya ganti dengan yang baru. Kita ke bawah dulu ya. Nah, seperti ini saya turunkan satu. Kemudian di sini saya turunkan dua karena keterbatasan papan tulis. Ustaz, kenapa enggak yang lebih besar aja papan tulisnya supaya banyak? Begini Nona, begini Tuan, begini Joni, Cepi, dan kawan-kawan sekalian. Ini akses naik ke rooftop di Quantum Mahir Institute. Pintunya hanya cukup untuk yang ini. Insya Allah nanti kita sesuaikan. Mungkin dari bawah kita tarik ke atas agak panjang. Ya, Bismillah teman-teman. Ini 3, ini 4. Saya cukup-cupin ya. Ya, kita ambil dulu Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat 33. Kemudian kita tambahkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 132. Ya, dari 131 dulu. Nah, nanti ke 132 sini. Ya. Saya mulai dengan Ali Imran dulu ayat 33. Ya, mari kita fokus lihat sinak di paling kiri di mushaf standar ya, sebelah kiri, agak ke atas sedikit. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memilih di antara sekian hambanya itu ya golongan-golongan manusia tertentu ya dengan pribadi tertentu, karakter tertentu dipilih oleh Allah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala.
Ya, di antara mereka adalah ya, manusia pertama Adam alaihissalam sebagai penata pondasi awal kehidupan manusia di muka bumi. Innallaha astafa Adam wa Nuha. Nah, ini kemudian rasul pertama. Kalau Adam tadi nabi pertama, kemudian Nuh alaihissalam rasul pertama. Yang ini saya turunkan ini, ya. Bin Nuh Matusyail bin ini dari Sam ke Nuh bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Jadi dari Adam sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Wa Nuha wa ala Ibrahim. Kemudian keluarga Ibrahim. Nah, ketika menyebutkan Ibrahim disebutnya ala Ibrahim. Al Ibrahim, keluarga besar Ibrahim. Ya. Jadi kalau al ini teman-teman sekalian, ini menunjuk pada keturunan ke bawah ya. Terus tanpa batas nih. Ya, keturunan terus tanpa batas sampai dia berakhir. Ya. Makanya kalau ada surah Ali Imran berarti dari Imran dengan Hanna ke Maryam ke Isa, gitu kan? Nah, keturunan Ibrahim ini siapa saja? Nah, ini yang kita bahas wa ala Ibrahim ya wa ala Imrana 'alal 'alamin, dan juga keluarga besar Imran dari semesta alam kami pilih untuk misi dan risalah tertentu. Kemudian yang menarik ya teman-teman sekalian, ala Ibrahim ini nanti ada yang spesifik disebut dengan anak keturunan. Jadi kalau al itu terus ya sampai keluarga, sampai turunan ke bawah. Ah, nanti dari turunan anak-anak ini teman-teman, ya misalnya anak laki-laki atau ada anak perempuan, terus langsung turunannya ini secara langsung ya. Secara langsung generasi pertamanya ini, nah, sampai dengan ke bawahnya nanti, itu bisa disebut secara genealoginya. Kalau ini kekeluargaannya, kalau ini genealogi turunan ke bawahnya itu disebut dengan bani namanya. Ya, jadi kalau satu laki-laki disebut ibnun, begini. Nah, kalau satu perempuan disebut ibnatun, begini. Karena ini hamzah wasol, kadang dibuang. Harakat jadi pindah ke sini. Kalau harakat dipindah, kemudian ujungnya wakaf mati, jadi bin istilahnya. Anak laki-laki. Ini dibuang, jadi bin, ini mati, jadi bintun, binti, anak perempuan. Ya, Isa bin Maryam, Isa anak laki-lakinya Maryam. Aisyah binti Abi Bakar, radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar. Jadi anak perempuannya sahabat Abu Bakar. Ini kalau kita gabungkan keduanya, ya, terus ke bawah ini, apalagi kalau ditambah, jadi bani namanya. Ya, bani, ya kan? Anak keturunan, garis keturunan, genealogi yang ke bawahnya. Baik, nah sekarang kita sambungkan ke Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 131. 131 yang mengatakan idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ini dasar pertama. Ketika Rabbnya mengatakan ya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim punya Tuhan, ya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah aslim, tunduk patuh kamu kepada semua ketentuan Tuhan. Ya, jadi aslim itu kata perintah, fi'il amr. Ya, aslim tunduk patuh. Jadi orangnya disebut dengan muslim. Ya, bingkainya disebut dengan Islam. Jadi Islam itu bingkainya dari kata aslama yuslimu islaman. Ya, Islam itu ya disebut dengan bingkainya, frame-nya ketika kita masuk ke dalamnya beriman, yakin kita masuk. Ya, begitu masuk namanya muslim kita. Keyakinan kita menjadikan kita mukmin. Mukmin itu keyakinannya, muslim itu orang yang masuk ke dalam bingkainya. Muslim. Ya, tunduk patuh. Jadi nama muslim Islam itu memberikan kesan bahwa kita mesti tunduk, mesti patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan melanggar ketentuan, ikuti semua arahan-arahan, perintahnya, jauhi larangan. Itulah Islam. Jelas ya? Orangnya muslim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabi Ibrahim, "Aslim, kamu tunduk patuh pada perintah Tuhan." Ya, maka beliau katakan aslamtu lirabbil alamin. Saya siap ya Allah. Sami'na wa ata'na. Ya, kita tunduk, kita patuh, kita taat, ya kan? Maka beliau katakan aslamtu lirabbil alamin, saya tunduk, saya patuh ya Allah kepada Rabb semesta alam, seluruhnya tanpa kecuali. Maka di sini Al-Qur'an mengatakan beliau hanifah muslimah, orang yang lurus, yang tegak, yang patuh, muslim. Ya, sifatnya disebut apa tadi? Islam. Ya, jadi di sini kalimat pertama ingin saya tegaskan bahwa risalah-risalah yang dibawa Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Nuh, ya, sampai bahkan ke Nabi Adam alaihissalam, sampai turunan di ke bawah tidak akan lepas dari misi yang sama, yaitu misi untuk tunduk patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh pada ketentuan Tuhan. Ditugaskan tunduk patuh. Jadi nggak ada nabi yang berkhianat. Ya, nggak ada nabi yang melanggar. Nggak ada nabi yang bergeser pada ketentuan Tuhan. Semua dijaga, penjagaannya disebut maksum. Karena itu sifat nabi, rasul itu punya sifat maksum, terjaga dari salah. Kalaupun naluri manusianya ingin berbuat salah, maka diluruskan. Tidak, ini ya, ini yang benar. Ya, walaupun bergeser dari nilai-nilai risalah ke kemanusiaan, nanti akan ditarik kembali. Ini manusia. Ya, sedangkan kamu punya visi kerasulan. Kamu manusia, kerjakan sifat kemanusiaannya, itu normal, itu biasa. Tapi risalah kerasulan menjagakan kamu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Maka disinilah kemudian kepatuhan, ketundukan itu dibangun. Karena itu, kepatuhan, ketundukan dalam bahasa Arab itu disebut dengan Islam namanya. Orangnya muslim.
Karena itu semua risalah bahkan dari Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW sampai ke atas, risalahnya risalah Islam. Risalah yang menjadikan mereka tunduk patuh kepada Allah dan tidak menyimpang, tidak merubah apapun. Ini penting kalimat terakhir ini saya katakan, tidak menyimpang, tidak merubah apapun, termasuk merubah firman-firman Allah, ketentuan Allah, ya, hanya sebatas urusan-urusan dunia. Tidak, jauh daripada itu. Jelas ya? Nah, kemudian amanat ini disampaikan kepada generasinya. Nah, ini dia nih. 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi. Dan mulai muncul. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Muncul Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, maka Ibrahim mewasiatkan kepada generasinya termasuk nanti Yaqub. Kita lihat nanti Yaqub itu siapa. Baik, Ibrahim mewasiatkan kepada generasinya. Nah, ini genealogi ke bawahnya. Diwasiatkan ke bawahnya. Ya, sungguh Allah telah menetapkan bagi kalian satu tuntunan yang benar, pedoman yang benar yang harus dipatuhi. Ya, pedoman tuntunan frame tadi itu din, ya. Din kita kan namanya Islam tadi, ya, frame-nya kan Islam kan? Makanya di Quran surah ketiga, Quran surah 3 ayat 19, itu kata din disandingkan dengan Islam. Din disandingkan dengan al-Islam. Ya. Innad dina 'indallahil Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Tadi frame-nya disebut Islam, kalau kita masuk frame ya ke dalamnya karena yakin patuh, tunduk, ya yakin tanpa ragu disebut iman, orang yang mukmin atau amanah atau amanu. Jadi begitu kita masuk disebut ya ayyuhalladzina amanu. Frame-nya disebut Islam. Kalau sudah masuk mesti tunduk, patuh untuk mengerjakan semua ketentuan. Makanya nanti semua ketentuannya disebut silmi namanya. Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, ai orang yang telah yakin ya tanpa ragu, udkhulu fis silmi. Maka tunaikan semua ketentuan-ketentuan dalam frame ad-din ini. Apa frame-nya? Islam. Artinya harus tunduk, harus patuh. Ya, karena itu di lain kesempatan Nabi Ibrahim menyebutkan di Quran surah kedua ayat 132, ya innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan bagimu frame kehidupan yang ada pedoman di dalamnya, yaitu Islam. Patuh, ya. Ke siapa ini disampaikan? Banihi. Bani kepada keturunan-keturunannya, anak-anaknya secara genealogis, ya. Nah, ini dia yang secara genetik kita akan turunkan. Siapa anak-anak ini? Bahkan di ayat ini diberikan kisi-kisi, salah satunya ada Yaqub. Siapa Yaqub itu? Kita yang coba akan turunkan, teman-teman. Baik, izin saya hapus dulu ini. Yang ini saya hapus. Ya, supaya nanti kita mudah menurunkan keturunan secara genetik dari yang ini dulu. Bismillah, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau kemudian menikah. Ya, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampilkan risalahnya dan supaya risalah itu terus ya menyebar, meluas dalam generasi-generasi selanjutnya yang melanjutkan risalah ayahandanya tercinta yaitu Abul Anbiya.